Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Siti Mayasari Pakaya, Esos MIKOM, serta teman-teman yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting yang seringkali kita anggap sepele dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup sehat. Kesehatan adalah harta yang paling berharga. Tanpa kesehatan, semua impian dan rencana kita akan terhalang. Bayangkan jika kita memiliki banyak rencana besar untuk masa depan, tapi tubuh kita tidak kuat untuk mendukungnya. Itulah mengapa kita perlu menjaga tubuh kita dengan baik sejak dini. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa hidup sehat itu susah, atau hanya bisa dijalani oleh mereka yang punya waktu lebih banyak untuk berolahraga dan makan dengan sangat hati-hati. Tapi, siapa bilang hidup sehat itu harus rumit? Hidup sehat itu sebenarnya dimulai dengan kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pola makan dan minum adalah fondasi penting bagi tubuh kita, terutama bagi anak muda yang sedang berada di usia produktif. Nutrisi yang kita konsumsi sehari-hari tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan daya pikir kita. Misalnya, banyak dari kita yang merasa tidak lapar di pagi hari dan memilih untuk melewatkan sarapan. Padahal, sarapan adalah waktu makan yang sangat penting, karena memberi energi untuk menjalani aktivitas seharian. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sarapan cenderung memiliki konsentrasi yang lebih baik, lebih fokus, dan tidak mudah lelah dibandingkan mereka yang tidak sarapan. Ini sangat penting untuk kita yang aktif di sekolah, kampus, atau bahkan di dunia kerja. Namun, meskipun sarapan itu penting, tidak semua makanan bisa dijadikan sarapan. Cobalah untuk memilih sarapan yang mengandung protein, serat, dan vitamin seperti telur, roti gandum, buah-buahan, atau bahkan oatmeal. Hindari sarapan penuh dengan gula seperti donat, kue manis, karena akan membuat tubuh kita merasa lemas dan lapar kembali dalam waktu singkat. Selain sarapan, pola minum juga tidak kalah penting. Di zaman yang serba praktis ini, banyak anak muda yang lebih memilih minuman manis dan energi daripada air putih. Seringkali kita tidak menyadari bahwa konsumsi gula berlebihan bisa beresiko menyebabkan diabetes, obesitas, dan masalah kesehatan lainnya. Faktanya, berdasarkan data dari World Health Organization, asupan gula berlebih bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Jadi, mulai sekarang, coba ganti kebiasaan minum minuman manis dengan air putih. Air bukan hanya menyegarkan, tetapi juga membantu tubuh kita dalam proses pencernaan, mengatur suhu tubuh. Bahkan, kalian tahu tidak, dalam sebuah penelitian di University of California ditemukan bahwa dehidrasi ringan bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk fokus dan berpikir jernih. Bayangkan, kalian berada di tengah ujian atau presentasi, tetapi ternyata tubuh kalian mengalami dehidrasi. Itu akan mengganggu kinerja atau fokus kita. Tidak hanya itu, penting juga untuk memperhatikan kualitas tidur. Banyak dari kita yang mungkin sering begadang, terutama di masa-masa sibuk seperti saat ujian atau pekerjaan menumpuk. Tapi tahukah kita bahwa tidur yang cukup itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita? Kurang tidur bisa menyebabkan gangguan mood, penurunan daya ingat, bahkan meningkatkan resiko penyakit serius seperti diabetes dan lain-lain. Menurut National Star Foundation, orang dewasa membutuhkan 7-9 jam tidur per malam agar tubuh kita dan otak kita bisa berfungsi secara optimal.
Selain itu, jangan lupakan pentingnya olahraga. Tidak perlu ke gym setiap hari atau berlari maraton. Cukup dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari sudah cukup untuk menjaga tubuh tetap aktif. Aktivitas fisik yang teratur membantu melancarkan peredaran darah, memperbaiki mood, dan menjaga berat badan ideal. Bahkan, penelitian dari Mayo Clinic menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang rutin dapat mengurangi risiko terkena kanker dan penyakit jantung hingga 40%. Namun, hidup sehat juga tidak melulu tentang makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan berolahraga. Mengelola stres juga merupakan bagian dari hidup sehat. Saat kita stres, tubuh memproduksi hormon kortisol yang jika terlalu tinggi dalam jangka waktu lama bisa mengganggu sistem imun dan meningkatkan risiko penyakit. Jadi, jangan lupakan waktu untuk bersantai, bercengkrama dengan teman, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk meredakan stres. Teman-teman, hidup sehat bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan kebiasaan sehat yang kita bangun hari ini, kita sedang menyiapkan tubuh dan pikiran kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jangan tunggu sampai kita merasa lelah atau sakit untuk memulai hidup sehat. Mulailah dari sekarang, bahkan dengan langkah kecil seperti memilih makanan sehat, tidur cukup, dan berolahraga ringan. Ingatlah, tubuh kita adalah alat terbaik yang kita miliki untuk meraih impian. Jadi jangan sia-siakan dengan kebiasaan buruk. Dulu saya berpikir bahwa makan pizza dan minuman bersoda itu keren dan asik. Tetapi sekarang saya sadar, yang keren itu bisa lari 5 km tanpa ngos-ngosan dan tidur nyenyak tanpa gangguan. Jadi teman-teman, mari mulai menjaga tubuh kita agar kelak kita bisa terus bergerak maju tanpa hambatan. Terima kasih, semoga semua semakin peduli pada kesehatan kita dan bisa menjalani hidup yang lebih sehat. Selamat menjalani hari yang lebih bijak untuk masa depan yang lebih baik.